Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kucibiru chapter yang ke-254. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Manga Sepak Bola Kucibiru chapter yang ke-254 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman tersebut, Isagi, Yori dan juga Kunigami akhirnya seketika langsung sepakat untuk dapat bisa melakukan kerjasama. Karena pada dasarnya, Kunigami sendiri sekarang sudah sangat paham bahwa jika dirinya ingin menang ketika bertarung melawan Ryu Sesido, maka kekuatannya sendiri sama sekali belum cukup untuk dapat bisa melakukan hal itu. Mengingat Sido pun saat ini tidak bekerja dengan seorang diri lagi, tapi dibantu oleh teman-temannya, mulai dari Charles, Karasutabito, dan juga para pemain tim PXG yang lainnya. Itulah yang membuat Kunigami saat ini seketika bersedia untuk bisa menjadi alat dari seorang Isagi Oichi, supaya Isagi bisa membantunya demi bisa dapat memenangkan pertandingan ini. Oleh karena itu, mulai dari detik ini, ego dari seorang Kunigami kini seketika ikut berubah juga. Dari yang awalnya, Kunigami memiliki tujuan untuk bisa menjadi striker nomor 1 di dunia, maka sekarang tujuan dari Kunigami adalah untuk dapat mengalahkan Sido tidak peduli bagaimanapun caranya. Sehingga di dalam pertandingan ini, Muncan pun seketika langsung berubah formasinya lagi. Dari yang awalnya 4-4-2, sekarang justru malah berubah menjadi 4-3-3. Dengan sebuah pergantian, Kunigami yang bertukar posisi. Dari yang awalnya, Kunigami menjadi seorang penyerang sama seperti Michael Kaiser, kini justru malah turun jauh ke belakang untuk bisa menjadi seorang pemain bertahan atau gelandang bertahan bersama dengan Jigoraichi. Sedangkan respon yang sangatlah jauh berbeda justru malah terjadi dari sudut pandang tim PXG. Di mana pada panel tersebut, beberapa pemain dari tim PXG nampak sangat kesal dengan penampilan dari Sido. Bahkan, Tokimitsu yang saat itu ada di dekatnya sampai berkata seperti ini kepada semua teman-temannya. Sial, walaupun Sido mencetak gol untuk tim kita, tapi aku sama sekali tidak merasa senang. Karena tugas utama dari kita adalah untuk membantu Itoshirin untuk bisa mencetak gol. Yang artinya, kita tidak boleh membiarkan Sido, Karasu dan juga Zatetsuken untuk bisa mencetak gol lagi menuju ke gawang dari tim Muncan. Mendengar ucapan tersebut dari Tokimitsu, Nanase pun seketika langsung meresponnya. Benar, tujuan utama kita adalah untuk memberikan asis kepada Itoshirin. Jadi, jika Rin bisa menjadi pahlawan di dalam pertandingan ini, maka kita pun akan bisa menjadi pahlawan juga. Sebaliknya, jika Itoshirin di dalam pertandingan ini berhasil dikalahkan, maka secara otomatis kita pun akan menjadi kalah juga. Intinya, terdapat persaingan dan juga pertempuran di dalam kubu dari tim PXG, di mana tim dari Itoshirin yang berisikan Tokimitsu dan juga Nijiro Nanase nantinya akan kembali bersaing untuk dapat merebut bola dari para pemain yang ada di dalam tim Sido, yaitu Karasutabito dan juga Zantetsuken. Ya, kurang lebih sama seperti persaingan yang ada di dalam tim Basar Muncan, di mana tim dari Isagi saat ini juga sedang bersaing melawan tim dari Michael Kaiser. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, kini akhirnya peluit tanda dimulai kick-off yang kedua akhirnya seketika langsung dibunyikan. Di mana pada kesempatan itu, Kaiser pun dengan cepat akhirnya segera mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Alexis Ness. Lalu di saat yang bersamaan itu, Kaiser pun langsung melakukan pergerakan tanpa bolanya untuk dapat mencari posisi yang kosong supaya Ness bisa mengembalikan bola itu lagi kepada Michael Kaiser. Melihat pola permainan kerjasama yang saat ini sedang dilakukan oleh Kaiser dan juga Alexis Ness, Rin pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada halaman yang berikutnya, Rin pun segera berlari menuju ke arah Michael Kaiser demi bisa menutup pergerakan dari Michael Kaiser supaya dirinya tidak bisa kabur lagi. Tapi sayangnya pada kesempatan yang sama tersebut, Kaiser pun sama sekali tidak ada niat untuk dapat bertarung melawan Itoshirin. Sehingga dia pun langsung membalikkan badannya dan Kaiser pun segera mengoper bola itu menuju ke arah Alexis Ness lagi. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sebenarnya sudah dapat kita prediksi sama-sama, akhirnya seketika langsung terjadi di hadapan kita semua.
Mengingat pada kesempatan itu, Ness pun segera merubah arah operannya menuju ke arah sisi sebelah kiri lapangan. Di mana pada lokasi tersebut, nampak kemunculan dari Grim yang kebetulan sedang berada pada posisi yang bebas serta sudah siap untuk dapat membantu pola serangan dari mereka semua. Tapi ternyata di saat bola itu sudah ditendang oleh Alexis Ness, maka tiba-tiba saja Yori pun seketika langsung muncul tepat dari arah yang berlawanan dengan niat untuk dapat merebut bola umpan dari Ness tersebut sebelum bola itu bisa mendarat tepat pada posisi Grim. Melihat kelakuan dari Yori tersebut, Ness pun seketika langsung menjadi emosi. Karena ternyata selain Isagi Oichi, Yori pun melakukan hal yang sama juga di dalam pertandingan yang penting ini, yaitu merebut sebuah bola yang ditujukan kepada temannya sendiri. Dengan begini, maka saingan dari Alexis Ness kembali bertambah satu lagi. Yang artinya, tugas dari Ness untuk bisa membantu Kaiser supaya dirinya bisa mencetak gol kini menjadi semakin berat. Scene pun kini kembali berpindah. Setelah bola tersebut sudah berhasil direbut dengan sempurna oleh Yorio, maka Yori pun dengan cepat akhirnya seketika langsung berniat untuk langsung menendang bola itu lagi menuju ke arah Isagi Oichi. Di mana pada momen itu, Isagi dan juga Ryusei Shido terlihat sedang berlari bersama-sama untuk dapat menyambut umpan yang akan segera dikirimkan oleh Yori. Tapi lagi-lagi, untuk yang kedua kalinya, Yori pun kini harus kembali dibuat kecewa. Karena tepat ketika Yori baru saja mau menendang, maka dari arah belakangnya, Charles pun seketika langsung muncul untuk dapat merebut bola itu lebih dulu dari kaki Yorio. Sehingga Yori pun kini menjadi gagal untuk bisa memberikan umpan kepada Isagi Oichi. Menariknya, setelah melihat pergerakan dari Charles, maka Yori pun seketika langsung tersadar bahwa kemampuan mata metavision dari Charles ternyata sedikit lebih baik daripada Yori. Mengingat ketika Yori sudah membaca bahwa Zantetsu akan mencoba untuk bisa memotong umpan dari Alexis Ness menuju kepada Grim, maka Yori pun bisa bergerak lebih dulu untuk dapat mengalahkan Zantetsu dan merebut bola umpan dari Ness tersebut. Tapi ternyata Charles mampu melihat dua langkah tepat di depan Yorio. Karena kenyataannya, semua permainan dari Yori sudah bisa diprediksi dengan sempurna oleh Charles. Sehingga ketika Yori sudah mulai bergerak, maka Charles pun langsung mengikutinya dari belakang untuk dapat langsung mencuri bola itu lagi. Nah, mulai dari sanalah terjadi satu buah transisi permainan dari kedua tim ini. Di mana pada kesempatan itu, kini giliran dari tim PSG lah yang kembali mendapatkan sebuah kesempatan besar untuk dapat mencetak gol lagi melalui pola permainan serangan balik mereka. Menyadari semua hal itu yang sekarang sedang terjadi di dalam lapangan, Shido pun seketika langsung menjadi tersenyum. Lalu di saat yang bersamaan, Shido pun seketika langsung berlari untuk dapat meninggalkan Isagi Oichi demi bisa mencari posisi yang kosong supaya Charles mau mengoper bola itu kepadanya lagi. Meskipun pada kesempatan itu tidak ada satupun pemain dari tim Bastard Munchen yang mampu merespon dengan cepat pergerakan dari seorang Ryusei Shido, tapi ternyata tepat dari arah belakang Shido muncullah satu-satunya pemain terkuat yang mampu mengimbangi kecepatan berlari dari Shido dan juga kecepatan respon dari Shido. Siapa lagi kalau bukan Reisuke Kunigami? Nah, menyaksikan hal itu di depan matanya, Shido pun seketika langsung menjadi terkejut. Karena ternyata Shido sama sekali tidak menyadari bahwa Kunigami sekarang sudah bermain pada posisi yang berbeda, yaitu sebagai gelandang bertahan. Yang artinya, mulai dari detik ini, Shido akan terus berhadapan melawan Reisuke Kunigami di dalam duel 1 lawan 1. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya setelah Charles sudah melepaskan satu buah umpan jarak jauhnya menuju ke arah Ryusei Shido, maka pada kesempatan yang sama itu, Kunigami yang sedang berlari dengan sangat cepat akhirnya tiba-tiba saja langsung berhenti, lalu dia pun segera membalikkan badannya. Serta tanpa pikir panjang, Kunigami pun seketika langsung memutuskan untuk bisa melompat demi bisa memotong jalur umpan dari Charles barusan, sekaligus menggagalkan pola serangan balik yang saat ini sedang dilakukan oleh para pemain dari tim PSG. Akibatnya, bola umpan jauh yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh Charles kepada Ryusei Shido kini akhirnya berhasil dihentikan dengan sempurna menggunakan sundulan kepala dari Kunigami. Sehingga bola itu kembali menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan lagi. Nah, berdasarkan semua jalannya permainan yang terjadi pada chapter 254 ini, maka pada halaman yang terakhirnya, Kunigami dan juga Yorio akhirnya kembali berkata seperti ini di dalam hatinya. Majulah, tugasku adalah untuk mengalahkan Ryusei Shido. Begitu pula dengan Yorio, di mana pada kotak dialognya, Yori berkata seperti ini di dalam hatinya. Bagus, tugasku adalah untuk bisa mengalahkan Charles.
Mengingat ketika kemampuan Metavision dari Cara sudah berhasil aku kalahkan, maka jalannya permainan dari lini tengah akan menjadi milik kami. Wow, menarik banget ya. Itulah semua potongan bocoran cerita singkat yang dapat kami bagikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.